warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Julita MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cigudeg. Yang saya banggakan teman-teman guru SMA Negeri 1 Cigudeg. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hari ini melaksanakan kewajiban kita mendidik, membangun anak sekarang kepada Ibu untuk membuka kegiatan diseminasi guru penggerak ini secara mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Jurusan Kurikulum, kepada yang terhormat juga rekan-rekan guru ya SMA Negeri 1 Cigudeg ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam pembukaan diseminasi budaya positif ya yang akan dilaksanakan pagi ini mulai pukul 8 sampai pukul 10 itu untuk sesi 1, kemudian 10.15 sampai 12.15 sesi 2, dan sesi 3-nya pukul 13 sampai pukul 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Diawali dulu dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Belum. Jalan-jalan ke Muara Angke, jangan lupa memakai sepatu. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Makan ikan sepat dengan sambal terasi. Makannya di gerbong kereta lokomotif. Izinkan saya Dwi Meilani Hasmiatni menyampaikan diseminasi budaya positif. Terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ambiya ala mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Segala puji tercurah hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi dan beserta pengikutnya serta junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan beribu banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu yang telah mau berkenan untuk berada di sini, duduk bersama di sini dalam rangka menyukseskan kegiatan yang harus saya lalui sebagai calon guru penggerak. Saya awali dengan tujuan kegiatan dari diseminasi ini. Saya selaku CGP ini diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta mampu menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ya. Dari tujuan ini, saya menggarisbawahi ada dua hal yang nanti akan saya paparkan. Yang pertama mengenai deskripsi konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang telah saya pelajari. Kemudian yang kedua, pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas dan atau di rumah. Kita langsung pada bahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi konsep kunci budaya positif yang akan kita pelajari, kita bahas. Ya, di sini cukup lumayan banyak juga materinya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh ya, tidak bosan gitu ya. Kita bisa melaluinya bersama dengan menyenangkan dan mengambil manfaat dari sini. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Lalu yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang restitusi. Mungkin kalau kita lihat di deskripsi konsep ini ada beberapa kata yang
mungkin agak asing mungkin di telinga kita ya. Terus terang sebelum saya mengikuti CGP, saya itu tidak tahu apa itu restitusi, dan saya mengetahuinya setelah mengikuti kegiatan ini, dan kewajiban bagi saya pula untuk bisa menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan restitusi ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai paradigma belajar. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan apa itu paradigma? Cara berpikir. Ya, cara berpikir. Cara berpikir kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru gitu ya. Terima kasih Pak Argo atas jawabannya ya. Kita akan membahas tentang cara berpikir. Nah, seperti apa sih cara berpikir kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru kepada anak didik kita atau kepada anak kita. Nah, ini akan kita pelajari lebih dalam di bab ini, tapi sebelumnya kita bermain dulu ya Ibu Bapak ya. Kita bersimulasi dulu, kita melakukan kegiatan dulu. Kegiatannya itu dinamakan kegiatan kepalan tangan. Yang harus dilakukan Bapak Ibu, mohon partisipasinya. Bapak Ibu mencari pasangan berdua ya, berdua mencari pasangan ya. Mangga silahkan. Ada pasangannya Bu Yanti dengan Bu Fajar, mohon mangga lanjut. Pak Leo dengan ya boleh. Iya, oke. Yang tidak ada pasangannya mungkin nanti menyimak saja ya dengan teman yang melakukan simulasinya. Dengan pasangannya kita berbagi peran. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Yang berperan sebagai A, saya minta Ibu atau Bapak mengepalkan tangannya. Mengapa harus dikepalkan? Karena ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu pertahankan, yang ingin Bapak Ibu ingin dipegang erat-erat gitu ya. Mungkin itu merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, ya. Coba pertahankan. Lalu yang berada di posisi B itu berusaha untuk membuka kepalan tangan pasangannya itu. Mungkin caranya bisa dengan merayunya, dengan meliriknya, dengan menyuapnya, apa saja. Pokoknya bagaimana caranya agar tangan dari teman pasangannya itu bisa terbuka. Mohon maaf, apakah yang saya jelaskan bisa dipahami? Iya, oke. Siap? Kalau begitu, mari kita laksanakan simulasi ini. Mangga Bapak Ibu. Iya. Iya. 1. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, saya anggap selesai dulu ya. Saya anggap selesai dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Saya minta mohon Bapak Ibu mewakili, mungkin ada yang kepalan tangannya tetap tertutup dalam simulasi ini. Mangga, siapa yang tertutup? Ini. Ya, Bu Seli tertutup. Lalu ada yang terbuka? Yang terbuka? Pak Leo, ya, mohon maaf, mungkin mewakili teman-temannya bagi yang kepalan tangannya terbuka dan tertutup itu, mangga bisa maju dulu untuk menjelaskan mengapa melakukan hal tersebut. Ya. Iya. Mangga yang ini tertutup ya, yang terbuka. Iya, ya, mangga. Wah, pasangan ini. Semoga jodoh, ya sudah jodoh ya. Mohon maaf, terima kasih ya
Mohon maaf, saya di sini ingin bertanya kepada yang tadi kepalan tangannya tertutup, Bu Sherly. Bu Sherly, mengapa kepalan tangannya itu tetap tertutup saja, tidak terbuka? Iya, karena kan ini saya merasakan ini berharga. Jadi kalau misalkan itu sama orang lain itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Iya. Iya, nggak boleh. Iya. Iya. Sangat berharga untuk saya. Gitu. Oh, jadi alasannya. Menghargai itu. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Sherly ya. Selanjutnya Pak Argo, mengapa membuka kepalan tangannya itu ketika ada temannya yang berusaha membukanya? Ya karena memang ada tekanan Bu, tekanan yang lebih besar dan kemudian ada semacamnya sedikit berharga tadi. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Argo, terima kasih Bu Sherly. Mangga silakan duduk ya. Oke, yang tadi kita lakukan ini terkait dengan apa yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ini terkait dengan perihal kontrol. Ya. Kalau kita perhatikan simulasi tadi, ini berhubungan dengan kontrol diri. Mengapa kita bisa membuka kepalan tangan itu? Ya karena kita pada akhirnya yang membuka tangan itu diri kita sendiri. Begitupun ketika tetap mau menutupnya. Itu yang mengontrolnya itu diri sendiri. Kalau kontrol dirinya itu tetap ingin mempertahankan, sebagaimana kerasnya, sebagaimana bujukan rayuannya itu begitu kuat, dia akan tetap mengepalnya. Nah, oke, terkait dengan kontrol diri ini, ada ilusi yang terjadi di masyarakat kita, ya, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak kita, yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Yang ini merupakan ilusi-ilusi ini merupakan miskonsepsi terhadap kontrol yang seharusnya dihindari, yang seharusnya tidak dilakukan. Ilusi-ilusi tersebut diantaranya adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita sebagai guru, apakah pernah kita mengontrol murid? Kita yang mengaturnya ya. Kita yang menyuruh mereka untuk berbuat sesuatu kan? Sering ya? Terus terang ini saya alami. Bahkan sebelum saya mengikuti kegiatan CGP ini, presentasinya cukup besar pada diri saya. Ya, saya itu menuntut anak untuk melakukan tindakan atau sesuatu sesuai dengan pikiran saya. Jadi hasil yang harus didapatkan oleh anak itu harus sesuai dengan pikiran saya. Padahal seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap anak itu pasti memiliki alasan dalam melakukan tindakan. Ya, jadi ketika anak itu tidak mau melakukannya, kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukannya. Itu ilusi yang harus kita ubah, paradigma yang harus kita ubah. Kemudian ilusi yang kedua, yang merupakan refleksi juga bagi saya sebagai guru, yang seharusnya ini dihindari, ya, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah dikritik? Pernah dibuat menjadi orang yang merasa bersalah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapatkan hal tersebut? Tidak nyaman kan? Sedih kan? Iya. Nah, ini justru pemberian kritik dan membuat orang merasa bersalah ini merupakan pembentukan identitas gagal dari kita kepada murid, dari kita sebagai orang tua kepada anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita anggap sesuatu yang baik kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, itu adalah luar biasa yang harus dilakukan ideal oleh anak. Padahal tidak seperti itu. Tidak semua penguatan positif yang diberikan oleh kita itu diperlukan, bermanfaat bagi anak. Seperti tadi, setiap anak dalam melakukan tindakan pasti akan memiliki alasan. Dan penguatan positif itu sebenarnya bentuk kontrol juga. Kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan penguatan positif kepada anak, suatu saat ya, anak itu entah kapan pasti akan melanggar penguatan positif itu. Oke. Selanjutnya ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
memiliki hak untuk memaksa. Iya tidak? Sebagai orang dewasa, menyuruh harus begini, harus begitu, harus bikinkan kopi, harus bawakan air, harus bawakan buku ke meja gitu ya. Iya. Jadi banyak menyuruh dan suruhannya itu ya harus dilakukan. Nah, ini merupakan ilusi yang paradigma ini yang harus kita ubah. Ya. Nah, kalau begitu sebenarnya siapa sih yang sesungguhnya mengontrol, yang memiliki kontrol itu? Yaitu diri kita sendiri, diri murid kita sendiri, diri anak kita sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, ini perlu ada perubahan paradigma, ya, yang dari stimulus respon, dari aksi ke reaksi, dari sebab dan akibat menjadi pada perubahan paradigma yang lebih baru lagi, ya, yang lebih bermakna lagi, yaitu kepada perubahan teori kontrol. Selanjutnya kita bisa lihat apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang berada di pada kolom sebelah kiri, berarti yang kita lakukan ini masih perlu diperbaiki. Kemudian yang di kolom teori kontrol ini merupakan tindakan-tindakan yang ideal yang perlu kita biasakan, ya. Mangga kita bacakan saja satu-satu ya untuk lebih memaknai ini lebih bermakna lagi. Yang pertama, sikap stimulus respon itu berpandangan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya ini dihindari. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang dalam melakukan tindakan pasti memiliki alasan, pasti memiliki pandangan, dan kita harus bisa memaknai apa pandangan mereka, tidak mencocoki dengan apa yang ada di pandangan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan kalau pada respon stimulus respon. Ini tidak baik ya. Seharusnya dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Refleksi untuk saya. Ternyata saya salah, ya? Tidak. Orang lain itu tidak bisa mengontrol saya, ya. Dalam teori kontrol, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu ada pada dirinya. Selanjutnya, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita susah menasehati anak kita di rumah, ya, atau mungkin siswa kita di sekolah, akhirnya kita memaksa dia untuk berbuat sesuatu kan? Nah, itu sebenarnya merupakan bujukan yang gagal dari kita. Selanjutnya pada teori kontrol ini harusnya menciptakan adanya kolaborasi, kerjasama, ya, dan konsensus itu kesepakatan, ya, kesepakatan baru untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak menuntut mereka sesuai dengan pikiran kita, tapi ada kolaborasi, ada konsensus baru di sana. Selanjutnya dalam model stimulus respon, ini model berpikirnya menang dan kalah. Kalau anak itu ikut dengan pikiran kita, berarti dia anak itu kalah, ya. Kemudian kita yang menang. Nah, ini harus kita ubah paradigma ini menuju pada model berpikir menang dan menang, ya. Mudah-mudahan ini apa yang tadi saya paparkan ini bisa mengubah secara perlahan mindset kita, ya, yang tadinya dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Karena ini sejalan dengan pemikiran dari KHD tentang pendidikan, ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan itu menurutnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya pertebal kata menuntun di sini untuk menguatkan, karena kita sebagai guru bukan berkewajiban untuk menuntut mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi menuntun. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi apa yang kita mau, karena mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Bila diibaratkan sebagai petani, ya, pendidik itu seorang petani, maka si kita itu, ya, hanya bisa membuat
tanaman kita itu, kita menanam jagung, ya tumbuh menjadi jagung. Mana mungkin tumbuh menjadi padi. Bagaimana caranya? Kewajiban kita itu hanya sekedar memupuknya, hanya sekedar memeliharanya, hanya sekedar membersihkan hamanya, bukan untuk mengubahnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada pernyataan dari Stephen R. Covey terkait dengan ini. Beliau mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita. Tidak hanya perilakunya saja, tidak hanya sikapnya saja, berarti mindset kitanya juga yang harus diubah, paradigmanya juga yang harus diubah. Ya. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, itu bahasan yang pertama dari budaya positif ini, yaitu tentang perubahan mindset atau paradigma dari kita, yaitu paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang menanggapi. Apakah sudah cukup jelas apa yang saya paparkan? Lanjut, kita lanjut saja ya. Bahasan yang kedua, yaitu mengenai disiplin positif, ya. Disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan terkait dengan kata disiplin ini? Hubungannya dengan apa sih Bapak Ibu? Patuh. Lalu apa? Peraturan. Ketaatan. Hukuman. Jadi di sini konotasinya seolah kita itu harus mengikuti sesuatu yang diatur oleh orang lain, begitu ya? Kalau misalnya tidak melakukannya, berarti dianggap itu tidak disiplin. Ya, memang seperti itu ya Bapak Ibu, dalam kenyataan di lingkungan kita, ini disiplin itu masih kita kaitkan maknanya itu sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan. Kita harus nurut, ya. Nah, kemudian akan memunculkan ketidaknyamanan, ya kan? Kalau misalnya tidak sesuai. Nah, dalam konsep budaya positif di sini dijelaskan bahwa makna disiplin positif dalam budaya positif itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Jadi sebenarnya konsep disiplin menurut disiplin positif yang ingin dipaparkan dalam CGP ini sebenarnya bukan mengarah pada kepatuhan tadi yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu, tapi mengarah kepada bagaimana dia bisa bertanggung jawab, ya, mendasari tindakannya itu pada nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi disiplin itu bukan muncul karena aturan dari luar, tetapi muncul datang dari diri sendiri. Ada motivasi intrinsik di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari KHD, ya, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu karena sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi juga sama, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Jadi kita memaknai disiplin seharusnya itu muncul bukan karena dorongan dari luar, tetapi itu ada di dalam diri. Dan disiplin itu muncul, itu ada pada jiwa yang merdeka. Maksudnya apa sih Bu? Maksudnya apa sih Pak? Jiwa yang merdeka itu? Yang bebas? Tanpa paksaan? Ya. Merdeka. Merdeka di sini menurut KHD itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini makna merdekanya itu jangan dikonotasikannya sebagai bebas semaunya. Itu maksud saya ya. Jadi disiplin ada pada jiwa merdeka itu, yaitu ketika dia
tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dia cakap memerintah dirinya sendiri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam dirinya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin positif yang kuat berarti menunjukkan dia sudah menginternalisasi nilai-nilai kebajikan yang kuat dalam dirinya. Nah, nih ya, selanjutnya kita bahas yang terkait dengan nilai kebajikan universal. Nilai itu apa sih Bapak Ibu? Nilai sesuatu yang berharga, ya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat positif jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang berharga. Banyak ya nilai-nilai yang baik ya. Misalnya Bapak Ibu mohon bantu untuk menyebutkan kira-kira apa sih sesuatu yang baik itu, sesuatu yang berharga itu, sesuatu yang bermakna itu? Peduli, menghormati, toleransi, saling membantu, banyak ya, banyak saling bekerja sama, banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Nah, karena sekarang kurikulum di kita itu kurikulumnya merdeka, ya. Jadi di sini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin bagi guru kelas 10 ini sudah sangat mendalami sekali ya. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Di antaranya yang harus dikuatkan dalam kurikulum. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ya. Nah, ini kalau ingin lebih jelas, lebih dalam terkait dengan ini Bapak Ibu bisa lihat di platform Merdeka Belajar. Ini dimensi-dimensi ini ada dibahas dalam platform tersebut ya. Selanjutnya, hal yang berhubungan dengan budaya positif berikutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Mengapa sih kita perlu untuk merefleksi materi yang terkait dengan motivasi perilaku manusia ini? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan? Kenapa perlu dibahas ini? Sebagai bahan evaluasi diri. Sebagai bahan evaluasi diri. Ya, terima kasih Pak Leo. Ya, motivasi segala sesuatu itu kan kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Leo, untuk evaluasi. Ya, benar, bagus. Terima kasih Pak Leo untuk komentarnya. Ya, kita bahas di sini ya, mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi manusia ini yang dimunculkan dalam guru penggerak ini dipaparkan dari Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini menyebutkan ada 3 motivasi yang mendasari seseorang itu melakukan sesuatu. Yang 1, 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik, lalu yang 3 ini merupakan motivasi intrinsik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena ada ketakutan dihukum? Karena ketakutan merasa tidak nyaman? Iya, terus terang saya pernah merasakan itu ya, apalagi ketika saya sekolah. Iya, TRK juga ya. Iya, di kewajiban kita harus mengisi kegiatan harian setiap hari. Terus terang itu harus kita isi mau tidak mau ya. Terus terang ya ada ketidaknyamanan juga di sana, tapi mau tidak mau kita melakukannya. Ya berarti karena kalau kita merasakan ada ketidaknyamanan, motivasi yang muncul pertama ini alasan ini yang pertama ini yang muncul. Nah, ini motivasi yang sebenarnya harusnya dihindari. Ya, ini motivasi terendah dari manusia. Ya,
Kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, ketika melakukan sesuatu, kembali lagi merefleksi, apakah pernah berharap untuk mendapatkan pujian dari teman, pujian dari orang tua? Pernah ya. Anak-anak didik kita atau anak kita di rumah mungkin melakukan sesuatu karena ingin dapat imbalan uang misalnya. Iya. Nah, itu ya. Ini juga merupakan motivasi yang masih belum diharapkan sebenarnya. Tapi dibandingkan motivasi yang pertama, ini lebih baik dibandingkan yang pertama, yang kedua ini. Nah, motivasi yang harus kita munculkan dalam diri anak kita, ya, atau anak didik kita di sini, yaitu motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Ini motivasi ini ada muncul dalam diri yang mengontrolnya, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bagaimana di kita kira-kira di dalam pembelajaran Bapak Ibu yang banyak di kelas kita dari 3 motivasi ini kebanyakan di nomor berapa nih Bapak Ibu? Nomor 1 ya? Nomor 2 ada? Ada. Kalau yang nomor 3 kita sudah menemukan tidak? Abstrak juga sih ya, absurd juga ya. Contoh realnya apa, Bu? Yang ada dalam diri, dia tidak berharap menjadi dipuji oleh gurunya. Dia tidak berharap, dia tidak takut dengan hukuman. Saya banget. Ya, itu yang bisa menjawabnya itu adalah diri sendiri kan ya. Ya, dalamnya laut bisa diajuk, dalamnya hati siapa yang tahu ya. Ya, tapi ketika kita sudah mampu meyakinkan anak gitu ya untuk coba memberikan motivasi untuk pada arahan yang ketiga ini, insya Allah mudah-mudahan anak kita mampu mengubah mindsetnya bukan karena melakukan sesuatu, bukan karena hukuman atau bukan karena ingin dihargai. Itu yang saya lakukan di kelas ya Bapak Ibu sebelum saya melakukan pembelajaran ya. Ketika ada kendala mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu karena tidak sempat gitu ya. Lalu kenapa ini ribut? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Hayo kata saya ketika di kelas, kamu jangan takut karena takut dihukum oleh ibu. Kamu jangan takut karena ingin dipuji oleh ibu. Munculkan dalam dirimu, mindset dalam dirimu, kalau ini merupakan kebutuhan untukmu. Dan ketika saya menyampaikan itu kepada anak-anak, suasana menjadi jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mengapa tadi yang ke-1 dan ke-2 ini harus kita hindari? Ya, ini karena terkait dengan pemberian hukuman dan penghargaan ini ya, dihukum oleh penghargaan. Dari Alfikon menyebutkan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya Allah, merefleksi juga pada diri saya. Oh iya, berarti ketika saya memberikan, ini ada coklat anak-anak, kalau kamu bisa mengerjakan lebih kreatif, berarti akan mendapatkan coklat ini. Ketika saya mengatakan itu di depan kelas dan saya membaca teks ini, oh berarti dalam diri saya tidak yakin kalau mereka tidak bisa melakukannya. Itu merupakan sebuah penghukuman oleh penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada lagi, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, mengapa hukuman dan penghargaan ini juga harus kita minimalisir? Ada beberapa alasan di sini yang diungkapkan ya. Yang pertama, penghargaan itu efektif hanya berpengaruh jangka pendek. Tapi jangka panjangnya
akan hilang motivasi dalam diri dan tidak menyadari internalisasi perbuatan baik yang dilakukannya. Ya, jadi jangka panjangnya kalau tidak ada penghargaan lagi ya sudah. Makanya kita ya di kita kalau misalnya anak hanya mendapatkan tuntutan dapat penghargaan karena misalnya dia juara misalnya ya hanya untuk membuat rapotnya ranking 1 saja, tapi tidak menginternalisasi pembelajaran, makna pembelajaran itu sebenarnya apa. Banyak di sekitar kita hasil-hasil yang ranking 1 itu kan banyak yang tidak berhasil juga kan dalam menyikapi kehidupan di luar. Ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ya, kembali lagi contohnya dalam rankingan itu Bapak Ibu. Mungkin kalau yang rankingnya 1 2 itu mungkin bukan sebuah hukuman, tapi bagaimana dengan yang rankingnya ada di bawah, ranking 1 paling bawah Bapak Ibu, apakah itu tidak menyentuh perasaannya lebih galau, lebih sedih? Nah itu, makanya kemarin ketika bagi rapot ya, saya awalnya ketika sebelum ikut CGP ini, saya mengumumkan Bapak Ibu di depan kelas, ranking 1 sampai ranking 10 ya. Tapi setelah mengikuti CGP ini, saya sampaikan kepada orang tua, kalau ranking nanti akan, kalau membutuhkan nanti akan saya sampaikan secara pribadi ya, melalui bimbingan langsung saja gitu. Jadi tidak saya menyebutkan si A, B, C, D ini ranking berapanya gitu Bapak Ibu ya. Kalau perlombaan itu gimana Bu? Kan ya ada penghargaan juga tuh, juara 1, juara 2, juara 3. Iya, kalau perlombaan mungkin karena kita tujuannya ingin mendapatkan kualitas karena ada tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuan yang ingin dicapai dari lomba tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu. Kalau perlombaan bagaimana? Menyebutkan Lomba futsal gitu. lomba futsal? Ya itu kan sebuah kompetisi, kasusnya lain lagi. Itu sebuah kompetisi. Bukan sebuah rumah pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Cukup ya? Bagaimana Pak Andri? Ya Bu, oke. Antara kompetisi dengan pembelajaran itu mungkin benang merahnya. Waktu saya kan tahun lalu pernah diumumkan juara umum ya. Iya. Nah ternyata ada yang protes. Kenapa bukan saya yang juara umum? Karena nilainya dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang juara umum gitu. Itu bukannya juga kompetisi juga kan dalam hal nilai gitu. Iya. Dan kita juga melihat di kelas-kelas itu ada anak-anak yang memang bersemangat untuk mengerjakan tugas supaya dia nilainya bagus. Iya. Itu kompetisi. Iya. Juga gitu. Ya berarti kita lihat tadi pada motivasinya ya. Berarti anak tersebut masih memegang motivasi di nomor 2 itu ya. Karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi masih menguatkan motivasi ekstrinsik dalam dirinya. Yang ideal, motivasi yang harus muncul itu adalah motivasi yang nomor 3 itu. Ya, itu. Ya. Aku banget. Ya, mangga. Terima kasih untuk masukannya tadi. Iya. Menarik sekali untuk Bapak Gosen ini. Tentang motivasi. Tapi apakah itu dari ketiga motivasi itu apakah bisa dibuatkan disesuaikan dengan proses perkembangan psikologi manusia gitu? Karena kalau misalkan anak suruh mengaktualisasikan dirinya lagi untuk yang di poin ketiga itu kayaknya rada susah juga kan. Dilihat dari perkembangan umur. Terus ada beberapa, kalau saya sebagai guru, ada beberapa siswa yang hanya bisa mau termotivasi kalau memang misalkan dia diberikan sesuatu reward, karena kembali lagi lingkungan sekitar, bentukan dari lingkungan keluarga juga yang membuat dia itu punya pola pikir seperti itu. Dan juga ada beberapa, nanti saya akan belikan coklat, karena kemungkinan selama ini dia hidup jarang sekali diberikan coklat oleh orang lain, jadi dia sangat termotivasi gitu. Setelah itu kan tadi Ibu bilang bahwa kita harus memberikan sedikit peneguhan kepada siswanya bahwa bukan itu yang sebenarnya harus dicapai, bukan karena sebuah hasil pemberian lah, tapi
kamu itu termotivasi harus dari diri sendiri kan. Nah, saya juga setuju dengan Ibu. Tapi kalau saya mungkin biarkanlah untuk yang proses yang kedua itu tetap dilakukan, karena tidak semuanya orang itu sudah punya pola pikir yang open minded. Jadi biarkanlah proses itu diberikan reward itu tetap kalau bagi saya tetap harus ada, karena tidak semuanya ya tadi tiap orang punya perilaku dan latar belakang yang beda-beda. Itu aja, Siap. Iya, terima kasih Pak Leo atas masukannya. Ya, memang seperti itu ya. Motivasi untuk karena takut hukuman, motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, ini dalam kehidupan kita itu tidak mungkin sampai sepenuhnya hilang. Ini pasti akan muncul. Nah, kita sebagai pendidik di sini, di posisi kita kepada murid, kita dari 3 motivasi tersebut, ya kita berusaha untuk meminimalisir. Tujuan kita itu bukan menghilangkan, tetapi meminimalisir. Bagaimana agar motivasi yang muncul dalam dirinya itu motivasi bukan motivasi eksternalnya yang kuat, hanya tapi motivasi yang ketiga ini, motivasi internalnya ini. Terima kasih Pak Leo. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahi lagi? Cukup ya? Selanjutnya, penghargaan ini dapat mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, ya. Dapat mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Iya kan? Penghargaan dapat merusak hubungan, tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, itu terkait dengan budaya positif yang terkait dengan tadi ya. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dulu, Bapak Ibu pernah menghukum? Di rumah menghukum anaknya? Sering. Atau di sekolah menghukum murid kita? Bentuk hukuman yang bagaimana Bapak Ibu, ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Hukuman? Saya hukumannya ninggalin kelas. Ninggalin kelas. Lalu siapa lagi yang bisa membantu menambahkan contohnya selain tadi Bapak yang disampaikan oleh Ibu Hina? Push up fisik berarti ya? Iya, dikasih tugas tambahan. Hukuman yang membangun, nah ini akan kita bahas ya di sini ya. Apakah yang kita lakukan itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini saya mengambil beberapa sampel tindakan dari kita, dari guru. Coba ya kita sama-sama menentukan apakah ini merupakan hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tuh sampai 100 kali Bapak Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Sudah ada. Iya. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Hukuman. Kenapa hukuman Bu Ina? Ya karena dia terlambat. Karena dia terlambat. Oke, kita nanti bahas ya. Apakah jawaban kita ini sesuai atau tidak? Ya, nanti ada di bahasan selanjutnya. Kita lanjut saja ke tindakan yang keduanya. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah, kalau ini semuanya sepertinya jawabnya konsekuensi ya. Iya, konsekuensi ya. Tadi yang pertama masih gamang antara hukuman ataukah konsekuensi. Oke, nanti teorinya kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, apa? Ayo. Ayo bingung. Disuruh. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Konsekuensi. Oke. Coba kita
Coba kita lebih mendalami lagi ya, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Iya. Aduh, jadi saya gerak ini. Ada ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau misalnya ada alasan karena, itu terencana atau tiba-tiba tidak? Sebelumnya mungkin ada kesepakatan kan? Kalau sebelumnya ada kesepakatan, berarti itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi, ayo Bapak Ibu. Ya, selanjutnya hukuman bersifat satu arah. Ya, lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, Kalau remedial, Bu? kalau remedial, kalau anak merasa tersiksa, remedialnya berapa kali ya? Iya, kalau remedial bagaimana Pak Leo? Katanya kalau remedial bagaimana Pak Leo? Konsekuensi, begitu konsekuensi Pak Randi. Kalau berkali-kali. Iya, mungkin ada kesepakatan sebelumnya dengan anak ya Pak Leo ya. Ada KM. Kalau di awal. Oke, nanti kita bahas ini ya lebih dalam lagi ya. Selanjutnya terkait dengan konsekuensi ya. Konsekuensi ini sudah terencana. Nah, mungkin Pak Leo sudah merencanakan dengan anak-anak. Ada kesepakatan yang dibuat oleh Pak Leo. Kalau misalnya harus berulang dan berulang. Ya, mungkin begitu ya Pak Leo ya. Kemudian bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Lalu konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebenarnya konsekuensi itu tetap sesuatu yang kita lakukan itu dalam jangka waktu panjangnya sebenarnya memunculkan ketidaknyamanan dalam diri anak. Hanya jangka pendek saja. Ya. Nah, selanjutnya konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Nah, dari paparan ini mungkin bisa merefleksi sebelum itu ya tindakan-tindakan itu ya, itu apakah masuk ke dalam konsekuensi ataukah hukuman. Nah, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi untuk lebih mendalami lagi ya. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau misalnya remedial itu bagi anak merupakan sesuatu yang menyakitkan, ya bisa saja itu bisa merupakan sebuah hukuman. Ya. Tapi kalau misalnya disepakati, ya berarti itu merupakan konsekuensi. Jadi sesuatu harus terjadi kalau dalam konsekuensi. Selanjutnya membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Fisik biasanya ya. Merasa sakit hati, merasa terngiang-ngiang. Terus terang ketika saya SD, saya pernah nih dapat hukuman. Ketika SMP pernah saya dapat hukuman. Sampai sekarang masih diingat terus. Nah ini refleksi juga untuk diri saya, berarti saya harus menghindari hukuman. Walaupun terus terang Bapak Ibu, ketika awal-awal saya sebagai guru, saya banyak sekali melakukan hukuman kepada anak. Mungkin itu merupakan refleks saya gitu ya, sebagai guru melakukan itu karena sebelumnya saya pun begitu. Nah itu salah, itu tamparan keras buat saya. Seharusnya saya tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya saya harus membuat anak merasa nyaman ya. Saya harus membuat anak merasa nyaman. Nah selanjutnya untuk konsekuensi membuat anak itu tidak nyaman di jangka yang pendek. Lalu anak membenci disiplin. Untuk yang hukuman, kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau yang hukuman ini ada unsur paksaan, kalau yang konsekuensi ada stimulus dan tanggapan atau stimulus respon tadi. Ya sebenarnya konsekuensi ini juga sebenarnya masih harus kita minimalisir juga untuk tidak sering dilakukan ya. Karena ya tadi ternyata dampaknya juga masih kurang ideal ya. Nah selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman membentuk konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi membentuk konsep diri yang baik.
dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Selanjutnya dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Lalu dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa merefleksi kita dalam kita melakukan sesuatu agar melakukan apa yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah kita harus tetap menjalankan hukuman kepada anak-anak kita? Tidak ya? Kalau sudah tahu begini, ya diminimalisir, kalau bisa dihindari hukuman ini ya. Dan konsekuensi pun ini juga sama ya, tetap tidak bisa hilang ya, tapi diminimalisir. Apalagi hukuman, kalau bisa ya hukuman ya jangan diminimalisir, kalau bisa ya dihilangkan ya, begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita bahas budaya positif berikutnya ya yang ingin kami munculkan pada diri Bapak Ibu, yaitu terkait dengan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi ini? Pernah. Apa itu restitusi? Mangga. Ganti rugi. Ya dalam ekonomi melakukan sesuatu yang sebagai timbal balik atas perbuatan yang telah merugikan orang lain itu ya. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, kita lihat di sini ada 9 ciri restitusi. Restitusi ini dalam program Guru Penggerak ini dianggap merupakan hal yang ideal ya, yang harus kita lakukan sebagai guru ya, meminimalisir konsekuensi dan menghilangkan hukuman. Cirinya, restitusi ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Ideal ini harus dijalankan secara menyeluruh, ya. Tapi dalam kasus tertentu mungkin ada juga yang menghilangkan salah satu segitiga ini. Mungkin ada yang hanya menstabilkan identitas saja, atau mungkin hanya sebatas menanyakan keyakinan saja. Idealnya 3 ini harus dijalankan, apalagi kalau permasalahan pada diri anak didik kita itu kompleks. Apa saja tahapan segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih bentuk konkret tindakannya untuk aksi tahapan segitiga yang pertama dalam proses menstabilkan identitas? Mangga kita lihat di slide berikutnya. Menstabilkan identitas itu merupakan tindakan, kesalahan itu dianggap sebagai proses pembelajaran. Berarti tidak ada proses menyalahkan pada diri anak. Seperti tadi yang dipaparkan dalam bahasan sebelumnya, setiap anak melakukan sesuatu itu karena didasarkan pada alasan. Ya. Kemudian yang kedua, menggeser identitas dari gagal menjadi sukses. Dari gagal menjadi sukses. Kemudian tidak mengkritik, menghindari kritik. Ya. Ketika dalam identitas gagal.
Nah, contoh tindakan menstabilkan identitas itu kalimat-kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan hal ini kepada anak. Misalnya, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Berarti kita seolah di tahapan ini seolah mendukung anak ya terhadap kesalahan yang dia lakukan. Tidak memberikan penghukuman kepada anak, tidak menyalahkan anak, tapi mencoba mendalami mengapa itu bisa terjadi. Menguatkan, memvalidasi diri anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selama ini terus terang yang saya lakukan ketika ada seseorang yang berbuat salah, anak misalnya berbuat salah, saya tuh langsung menjudge. Kok begitu? Kok begini? Harusnya kamu jangan gitu dong. Nah itu iya, itu seharusnya tidak dilakukan ya. Harusnya saya berpikir ya seperti ini ya. Ini maksud dia berbuat sesuatu itu salah, berbuat salah itu ya karena ya dia itu pasti ada alasan ya, terus dia itu sebagai manusia itu tidak sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu perilaku berdasar pada pemenuhan kebutuhan tertentu. Kontrol guru dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali kebutuhan murid dan tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh kalimatnya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Ya. Lalu pada tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada motivasi intrinsik dan menanyakan keyakinannya. Contoh tindakannya, kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai yang kamu yakini? Kita langsung saja menjudge anak itu kan, harus begini dan harus begitu. Nah, dari bahasan kita terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu, ya kita menyimpulkan di sini kalau hukuman itu merupakan pembentukan identitas gagal kepada murid. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi ini pembentukan disiplin menuju identitas yang sukses untuk murid. Ya, kenapa? Nah ini di sini dalam slide ini dijelaskan ya. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, identitas gagal hukuman ya, seperti yang tadi sebenarnya ini yang dibahas di slide sebelumnya ya Bapak Ibu, saya hanya menampilkan saja di sini ya. Nah. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan budaya positif berikutnya yaitu tentang posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan yang dilakukan oleh orang dewasa ya, yang dilakukan oleh guru kepada murid. Ya. Yang pertama, kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kalau yang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menggunakan hukuman fisik penghukum ya. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, menggunakan teman, itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, pemantau, ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, sebagai manajer, kontrol manajer, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut, kita banyak melakukan di posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum? Atau membuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Teman. Penghukum pernah. Lalu? Cuma beda 2 tahun. Jadi karena usia ya.
Tapi kadang teman juga bisa jarak jauh juga bisa jadi teman ya. Kalau di BK sendiri bagaimana nih? Posisi kontrolnya yang banyak dipakai yang mana nih? Mau minta responnya yang dilakukan? Kalau dari BK sih lebih ke teman ya Bu. Lebih ke teman. Untuk menghukum itu biasanya didampingi sama kesiswaan. Iya. Karena kan balik lagi BK sendiri itu tidak boleh menghukum. Iya. Jadi itu ya. Berarti posisi yang banyak digunakan ini posisi antara penghukum atau teman. Iya, teman, apalagi teman gitu ya. Teman berarti menggunakan hubungan baik dengan humor untuk memengaruhi seseorang. Kalau penghukum ya ketika mendapatkan sanksi itu anak ya. Nah, kita juga sama ya sebagai guru, ada yang bisa membantu menyampaikan tadi seperti tadi sama ya, teman juga ya, Pak Randi juga teman ya. Karena alasan usia katanya. Oke. Ini di posisi 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang ideal ini yang harusnya banyak muncul, yang harus dimaksimalkan muncul, ini seharusnya posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu. Apa itu posisi kontrol sebagai manajer? Yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini implementasi dalam restitusi ini, ya. Sementara untuk penghukum mungkin yang hukuman itu ya, lalu yang konsekuensi itu mungkin teman, ya. Selanjutnya, nah ini lebih jelas ya mengenai posisi kontrol penghukum. Ciri khas dari penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi. Wah, saya kan kalau bicara nadanya intonasinya tinggi ya. Kemudian, tapi bukan bermaksud arahnya ke sana ya, hanya intonasinya saja yang tinggi. Maksudnya tidak ke sini ya. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, awas. Kudu nurut maneh, awas. Itu ya dalam bahasa kita ya kepada anak ya, awas muntah nurut. Awas, kita diberi nilai. Nah, itu berarti kalau kita bicara itu, kita sudah menjalankan posisi kontrol penghukum yang seharusnya kita minimalisir, bahkan harus kita hilangkan ini ya. Nah, sekarang kalau yang membuat merasa bersalah, ini tipenya kita itu seperti merajuk gitu ya kepada orang, menciptakan keheningan ya, agar membuat orang itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu, kalau kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya, jadi membuat dia merasa bersalah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu untuk sering membuat merasa bersalah ini justru akan berdampaknya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang tadi penghukum ya. Anak mungkin suatu saat itu akan bersikap menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Makanya ini seharusnya ini dihindari. Kemudian selanjutnya posisi kontrol teman yang banyak kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang seperti apa? Ya, kita menciptakan keakraban bersama anak kita ya, melakukan pendekatannya dengan pendekatan yang persuasif. Contohnya, nah ayo, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa lambat lagi? Sambil dengan tertawa ringan atau sambil dengan memberikan senyuman kepada anak. Seperti itu? Seperti itu tidak? Iya, jadi iya. Jadi ini ya, kita bahasa tubuhnya itu dalam posisi teman itu mencoba mengakrabkan diri dengan anak ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak Ibu, nanti Bapak bantu kamu ini sambil senyum ya. Nah, kemudian posisi kontrol pemantau, ini memantau berdasarkan pada peraturan, berdasarkan pada aturan. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, kita membalikan anak tersebut dengan aturan. Ya, contoh kalimatnya, peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, selanjutnya posisi kontrol manajer. Nah, ini posisi kontrol yang ideal yang harus kita maksimalkan ya sebagai guru atau sebagai orang tua kepada anak didik, kepada anak-anak kita. Ini ya, yaitu di mana kita mempersilahkan mereka untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri dengan melakukan kolaborasi dan konsensus bersama anak didik kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar. Bapak Ibu, kenapa kebutuhan dasar ini kita pelajari dalam budaya positif? Ada yang bisa membantu menyampaikan kenapa sih kita perlu mempelajari kebutuhan dasar dalam budaya positif kita? Ibu Bapak pernah membaca tentang hal ini? Kebutuhan dasar dari manusia itu ini yang harus dipenuhi oleh manusia ini ada 5 ya. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Lalu kesenangan, kekuasaan, dan penguasaan. Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengingatkan kembali tentang kebutuhan dasar dari manusia ini? Karena ketika anak kita berbuat salah, ya, ketika anak kita berbuat tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, ini berarti ada kebutuhan dasar dari anak kita ini yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Pasti kalau kita di kelas tidak ideal sesuai dengan apa yang kita harapkan kan situasinya. Kadang ada anak yang selalu saja mungkin berbuat tidak sesuai harapan. Misalnya datang terlambat karena pergi ke kantin, sarapan dulu. Ketika kita tahu, ya alasannya sarapan dulu. Oh ya iya, berarti dia kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nah itu, kita harus mampu mendalami sampai ke sana Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah itu harus mengetahui apa yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak itu. Jadi tidak langsung memarahi begitu ya. Memang iya ditanya dulu apa ini ya. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yang bertahan hidup ini hubungannya dengan fisik ya. Fisiologis, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Nah itu ya. Kemudian yang kasih sayang dan rasa diterima ini hubungannya dengan psikologis. Ada perasaan diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Jadi ketika anak itu misalnya tidak nyaman di kelas, tidak ada di kelasnya ketika diskusi kelompok, mungkin kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima bersama teman-temannya itu tidak ada. Makanya dia melakukan itu. Dan kita sebagai guru harus bersikap bijak dalam menindaklanjutinya, tidak memberikan penghukuman kepada anak tersebut. Ya. Selanjutnya kebutuhan untuk kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan. Ya, memiliki pilihan. Lalu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan anak merasa senang. Jadi kita mengajar, apakah sudah menyenangkan? Apakah sudah diselipkan dengan permainan? Kalau misalnya kita mengajar hanya begitu saja, tidak bersifat monoton, tidak ada variasi di dalamnya, kita jangan menyalahkan anak kalau suatu ketika, ya, suatu saat anak itu akan keluar tidak ikut pelajaran kita. Karena kebutuhan dasar untuk mencapai kesenangannya itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi refleksi juga untuk kita ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Semua orang ini pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Ingin mencapai sesuatu, ingin menjadi kompeten, ingin menjadi terampil, ingin memimpin, ingin berprestasi. Semua orang ini pasti punya kebutuhan dasar ini. Nah, Bapak Ibu kebutuhan dasarnya itu yang muncul, yang dominan, kemudian yang kurang itu apa saja sih Bapak Ibu? Yang perlu itu apa saja? Saya akan membagikan sebuah angket ini. Saya minta Bapak Ibu untuk mengisinya. Kira-kira Bapak Ibu itu
pada pernyataan ini menuliskan di angka nomor berapa. Saya bagikan ya angketnya. Mangga ini yang sebelah sana ini yang masih kosong bisa. Iya, Pak Asep. Iya, ada yang. Silakan Bapak Ibu di. Iya. Silakan Pak Asep bisa maju Pak Asep. Nanti. Ayo. Diisi ya pilihannya ya. Yang sudah tahu diam-diam pura-pura tidak tahu dulu ya. Ayo kita Asep. Push up. Iya. Ayo, ada di angka berapa kira-kira Bapak Ibu? Apakah 1, 3, atau 5? Ini sebuah refleksi juga untuk kita Bapak Ibu hasilnya. Sudah selesai? Sudah selesai? Nomor 19 nyambung kali ya. Saya suka menyelenggarakan aktivitas apa bahasanya. Oh, itu aja, cukup aktivitas saja. Iya. Kalau yang sudah selesai, saya mohon Ibu Bapak menjumlahkan dari yang nomor 1 ke nomor 10. Itu jumlahkan menjadi 1. Oh, belum. Oh ya udah, saya terlalu cepat ya Bapak Ibu. Saya duduk dulu ya. Saya tidak suka. Sudah? Oh iya? Oh iya, makasih. Makasih. 2 jam. Lumayan. Sudah? Kalau sudah mungkin jumlahkan ya Bapak Ibu ya, tapi tidak total keseluruhan. Rentangnya 1 sampai 10. 11 sampai 20, 30 sampai 40. Jadi 10 Bapak Ibu. 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu disatukan jumlahnya. 21 sampai 30 itu disatukan jumlahnya. Kemudian 31 sampai 40 itu disatukan jumlahnya. Dijumlah ya. Baru datang mengisi ya. Sudah dijumlah Bapak Ibu? Sudah ya. Bagaimana hasilnya Pak Reja? Ada hasil yang paling tinggi di sana? Hasil yang paling tinggi? Iya. Nomor 31 sampai 40 itu berarti kebutuhan dasar. Itu yang dominan atau yang minimal? Yang paling besar atau yang paling kecil itu, yang 31 sampai 40 itu? Apanya Bu maksudnya? Jumlahnya. Oh, nilainya paling besar Bu. Kalau nilainya paling besar berarti Pak Reja dominan kebutuhan dasar kesenangannya terpenuhi. Ya. yang paling rendah itu berarti kebutuhan dasarnya berarti Bapak Ibu belum terpenuhi.
ya. Apa saja? Kalau rentang 1 sampai 10 itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Paling kecil nggak tuh nomor 1 sampai 10. Ya, kemudian 11 sampai 20 itu kebutuhan kekuasaan. Ya. Rentang 21 sampai 30 itu kebutuhan kebebasan. Ya. Kemudian 31 sampai 40 itu kebutuhan akan kesenangan. Iya. Refleksi saja ya Bapak Ibu yang kita lakukan ini ya. Ya sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sebenarnya ingin didapat oleh individu tersebut, yaitu yang tahu itu sebenarnya individu itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa sih kita harus membahas keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa tidak tata tertib kelas? Mengapa di sini bahasannya tentang keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Ya, mengapa tidak kesepakatan kelas? Ada yang bisa membantu saya untuk bisa mengungkapkan alasan mengapa dan mengapa itu? Mengapa tidak tata tertib SMAN 1 Cigudeg? Karena kalau keyakinan itu berasal dari kata yakin, jadi yakin itu adalah kepercayaan, artinya bahwa di situ ada sesuatu yang positif ya, yang positifnya akan dibersamai untuk disepakati. Iya, terima kasih Pak Andri atas keyakinan atas masukannya. Ya memang keyakinan kelas ini terkait dengan motivasi yang ketiga itu kan ya. Memang motivasi yang ketiga itu kan absurd ya, abstrak gitu ya. Karena ingin menumbuhkan adanya motivasi yang ada di dalam diri dari anak-anak kita, bukan karena dorongan dari luar. Kalau tata tertib itu kan yang membuat itu kan biasanya bisa saja hanya kalangan tertentu ya. Dan kalaupun misalnya ada dari siswa gitu ya, ada kolaborasi ya, ada konsensus, arahnya itu kan kepada arahnya itu kepada kesepakatan, arahnya bukan ke keyakinan, tapi arahnya tadi kepada pembentukan mindset yang stimulus respon itu. Sementara mindset kita, paradigma kita itu kan kembali ke awal, bahasan kita awal itu harus mengedepankan, mencoba memunculkan teori kontrol itu kan ya, bukan pada stimulus respon. Kalau tata tertib, kalau peraturan, itu stimulus yang munculnya itu stimulus respon, bukan teori kontrol. Nah itu mengapa kita menguatkan keyakinan kelas di sini ya. Walau keyakinan kelas ini ya sebenarnya kalau menurut saya juga ini abstrak juga ya. Masih abstrak ya. Ya di sini penjelasannya keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan dan yang lebih rinci dan konkret. Sebenarnya peraturan itu ya memang wujudnya nyata gitu ya. Ada gitu ya. Tapi peraturan itu ya ternyata untuk hal yang berhubungan dengan motivasi, untuk hal yang berhubungan dengan para mindset teori kontrol, nah itu kurang maksimal ya. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, hal yang umum, hal nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh, dilarang, jangan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau nanti ya, ini terus terang saya baru mendapatkan pembelajaran dari CGP, sebelumnya tidak saya lakukan. Sebelum pembelajaran berlangsung itu di awal semester 1 dan atau awal semester 2 bersama anak, saya membuat keyakinan dulu dengan anak. Ya, keyakinannya itu apa sih yang keyakinan dari yang disepakati bersama gitu ya. Walaupun pada akhirnya keyakinan ini akan bentuk wujud konkretnya itu ya ada memunculkan sebuah kesepakatan. Tapi kesepakatan itu kan awalnya dari sebuah keyakinan
keyakinan, ya. Nah itu dan kalimat yang sampaikan gitu ya, yang disampaikan kepada kesepakatan kelas yang terbentuk itu bukan kalimat-kalimat yang negatif, bukan kalimat-kalimat pengingkaran, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, ya. Jangan harus ya. Dan ya kalau bisa ya jangan pakai harus juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalimatnya agar lebih mengena juga ya. Kemudian keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dan bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini saya terus terang dalam aplikasinya di sekelas ya, ini saya baru melaksanakan ini ya. Jadi ketika semester pertama pernah membuatnya dan ini saya tinjau ulang di semester yang kedua. Nah, bagaimana sih prosedur pembentukan keyakinan kelas ya? Di sini yang pertama kita mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang aturan yang perlu disepakati bersama. Ya, jadi kita di kelas itu bersama murid, ya kita diskusi dengan murid gitu. Apa sih kesepakatan kita? Ya, misalnya kesepakatannya datang tepat waktu ketika Bu Dwi masuk kelas. Misalnya datang tepat waktu ketika pelajaran Bu Dwi. Nah itu misalnya ya keyakinan kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid. Jadi ditempel gitu apa yang menjadi keinginan anaknya. Lalu susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan ada menggunakan kalimat pengingkaran, tidak atau jangan. Lalu tinjau kembali dan curah pendapatnya dan tinjau ulang keyakinan kelas tersebut secara bersama sehingga sebenarnya pada akhirnya ini akan menjadi sebuah kesepakatan. Tapi kesepakatan itu muncul itu berdasarkan pada keyakinan bersama. Nah, kemudian nanti keyakinan kelas itu ditempel di dinding ya. Mudah-mudahan ini yang minimalnya kita sebagai wali kelas gitu ya melakukan ini di kelas gitu ya dan menempel keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya contoh keyakinan kelas ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ini misalnya contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu ditulis tuh. Ya, kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu yang ketiga kalimatnya ya, yang harus dicermati kalimatnya. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, nanti di kelas Bapak Ibu kita memberikan contoh-contoh kebajikan universal pada anak-anak kita gitu ya. Di sini yang kita ambil contoh itu kebajikan universalnya itu yaitu hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Lalu dia membuat kalimat untuk menunjukkan kebajikan universalnya tersebut yang harus dimunculkan. Misalnya yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau kita mencermati kalimat ini, berarti mengapa sih harus keyakinan kelas? Ya berarti ini kalau kita lihat kalimatnya, berarti ini kalimat ini kan berarti munculnya dari dalam diri sendiri, bukan karena harus melakukan apa kepada orang lain. Itu. Jadi sudut pandangnya yang harus kita ubah, mindsetnya yang harus kita ubah. Bagaimana caranya agar kontrol yang muncul itu bukan kontrol karena hukuman atau paksaan atau penghargaan untuk orang lain, tapi karena internalisasi dari dalam dirinya itu untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, yang diyakini dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya pendalamannya mungkin di sini modelnya bisa menunjukkan model T seperti ini ya. Tampak seperti ya bagaimana ya, lalu tidak tampak seperti ya. Selanjutnya bisa juga dengan model seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tugas saya apa, kemudian tugas murid apa, tugas guru apa, tugas murid apa.
Nah, itu Bapak Ibu ya, mengenai keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran kita di semester berikutnya ini bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yang akan saya bahas yaitu pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bukti dokumentasi penerapan paradigma belajar di kegiatan pembelajaran ya. Ini yang saya lakukan, ini praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa pembelajaran itu kalau menurut KHD itu kan pendidikan itu hanya menuntun saja ya, sesuai dengan kodratnya. Harus kodrat keadaan dan kodrat zaman anak. Saya terus terang terlahir dari zaman yang belum melek teknologi seperti sekarang gitu. Terus terang ini harus belajar lagi buat saya gitu untuk bisa menguasai teknologi yang benar-benar begitu up to date gitu ya. Kita tidak bisa harus terus nyaman dengan zona nyaman kita, berada di posisi kita. Tidak bisa seperti itu, kita harus menyesuaikan. Dalam pembelajaran pun seperti itu, menyesuaikan dengan kodrat zaman dari anaknya dengan menerapkan misalnya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang di HP itu ya, untuk dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan di kelasnya. Selanjutnya, bukti dokumentasi perubahan paradigma di pembelajaran ini yang saya lakukan yaitu praktik pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Terus terang Bapak Ibu, ketika saya baru mengajar, saya itu banyak menerangkan kepada siswa, ya. Nah, ini ternyata seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata kita itu harus melakukan pembelajaran itu justru gimana caranya, ini cara agar siswa itu justru yang harusnya belajar, yang harusnya aktif. Di kegiatan guru penggerak ini saya banyak belajar Bapak Ibu untuk bisa menerapkan strategi di kelas yang saya dapat dari guru penggerak. Misalnya dalam pembelajaran ya, yang kemarin saya lakukan, saya hanya setelah dalam pertama menyampaikan tujuan. Ketika menyampaikan tujuan, saya bersama siswa itu, waktu dulu yang saya lakukan dalam menyampaikan tujuan itu, tujuan itu datang dari saya, ya. Tapi sekarang saya kembalikan lagi kepada siswa. Kebutuhan siswa itu apa? Apakah tujuan itu bisa diterima oleh siswa? Dan ada konsensus yang muncul di sana ketika melakukan kesepakatan dengan siswa. Lalu setelah itu saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa. Lalu siswa itu lalu siswa mencari. Dan nanti siswa sendiri yang menjelaskan. Saya hanya sebatas mendengarkan apa masukan-masukan dari siswa. Ya, itu Bapak Ibu ya yang terkait dengan praktik pembelajaran. Intinya student center, intinya siswa aktif. Ya. Lalu untuk dokumentasi penerapan pembelajaran yang menerapkan kebajikan universal, ya kita wujudnya itu dalam P5 ya. Mungkin kalau kelas 10 ini sudah tidak asing lagi ya, ada ya. Misalnya dimensi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, ini saya ambil sampel 1. Kemudian untuk yang dimensi mandiri, lalu ini untuk bernalar kritis dan kreatif. Kemudian dimensi berkebinekaan global dan dimensi gotong royong. Lalu ini dokumentasi ya keyakinan kelas ya. Terus ya itu Bapak Ibu ya, ini restitusi yang sudah saya jalankan dengan siswa ya. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa dipahami apa yang saya tadi sudah jelaskan? Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya meminta Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya minta untuk melakukan refleksi dulu ya. Mungkin untuk perbaikan saya juga, saya minta Ibu, perwakilan dari Ibu atau Bapak memberikan tanggapan terkait dengan apa yang didapat di kegiatan hari ini. Mangga Bapak Ibu, siapa yang mau mewakili? Mangga. Iya, ayo mangga. Baik, Iya. ya, alhamdulillah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menurut saya pertemuan hari ini sangat menyenangkan ya, karena kegiatannya tidak menegangkan dan kita enjoy belajar, dan itu juga mungkin merupakan refleksi juga dari atas apa yang menjadi materi hari ini, seperti itu, bahwa kita memang pembelajaran itu harus sesuai dengan keinginan murid, bukan dari guru yang mengontrol, seperti itu. Begitu dari saya, Bu. Iya, terima kasih atas refleksinya Pak Andri. Mungkin ada lagi yang lainnya? Sudah cukup ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya nanti Bapak Ibu mengisi form yang nanti akan saya bagi di grup WA, di grup itu ya, di grup sekolah. Ini sebagai bahan refleksi saya sejauh mana penyampaian saya ketika melakukan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Maudifa dari kelas 12 IPS 5. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Dwi di kelas saya sebagai guru bahasa Indonesia. Bagaimana sih cara proses pembelajarannya atau proses mengajar Bu Dwi. Dan tentunya saya sangat senang bagaimana cara proses Bu Dwi mengajar, karena itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas sebelah sebelumnya. Sekarang jauh lebih nyaman, lalu lebih asik dan lebih menyenangkan. Ibu Dwi juga sering memberikan penguatan positif dan motivasi, dan biasanya motivasi tersebut didapatkan dari cerita pengalaman pribadi atau masa lalunya yang diceritakan kepada anak-anaknya, dan itu cukup sangat memotivasi terutama saya. Selanjutnya, Bu Dwi juga menerapkan sikap disiplin di kelas saya, tapi tidak membuat saya atau teman-teman saya merasa tidak nyaman, karena sebelum melakukan kesepakatan itu, Bu Dwi memandu anak-anaknya untuk melakukan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dilakukan secara sepakat antara saya dan semua kelas 12 IPS 5. Selanjutnya, ketika teman saya ada yang melakukan kesalahan, di situ Bu Dwi tidak langsung memarahinya dengan kasar. Bu Dwi mengajak memanggil teman saya terlebih dahulu, lalu ditanyakan kenapa sih dia berbuat kesalahan, dan Bu Dwi mengajak teman saya melakukan kesalahan itu berbicara secara baik-baik. Di sini Bu Dwi juga menjalankan posisinya dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Dan Bu Dwi juga tidak pernah menghukum atau apapun, dan dia juga memposisikan dirinya sebagai teman agar siswa-siswanya itu merasa nyaman. Sekian respon dari saya, Salsa Maudifa dari kelas 12 IPS 5. Semangat terus Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.